Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal dan pikiran kita. Itulah yang senantiasa menyertai hati dan kehidupan kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita satukan hati untuk berdoa sebelum kita mendengarkan renungan hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat kebenaran firman-Mu yang akan sebentar kami akan lakukan, kami akan dengarkan. Langit bumi akan berlalu, tapi kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengajarkan kami bahwa kami ada hingga saat ini semua karena kemurahan-Mu. Berkati Tuhan, sebentar kami akan menyampaikan firman-Mu. Kami mengucap syukur buat napas hidup dan hari yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya, amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama hari ini, saya akan bacakan di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat 3-4. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannyalah terang itu dari gelap. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan bersama hari ini, kita akan berbicara tentang bahwa terang itu tidak dapat bersatu dengan kegelapan. Ya, terang tidak dapat bersatu dengan kegelapan. Dari dulu sampai sekarang, kalau kita bicara tentang terang dan gelap, memang terang dan gelap itu nggak bisa menyatu. Segelap apapun, sekelam apapun kegelapan itu, sekuat apapun kegelapan itu, kalau ada setitik terang, kegelapan itu akan sirna. Oleh sebab itu dikatakan dari zaman penciptaan, waktu Allah menciptakan langit dan bumi, bukankah waktu itu dikatakan saat itu bumi kosong dan gelap gulita menutupi samudera raya. Dalam keadaan begitu berfirmanlah Tuhan. Jadi berbicaralah Tuhan, berkatalah Tuhan. Jadi apa yang disampaikan, apa yang dikatakan Tuhan itu terjadi. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Tuhan memerintahkan terang, akhirnya jadilah terang di tengah-tengah kegelapan. Dan waktu Tuhan melihat terang itu yang menyinari kegelapan yang gelap gulita tadi, dikatakan Tuhan melihat bahwa terang itu baik. Artinya Tuhan menyukai terang, Tuhan senang dengan terang. Karena dikatakan tadi di sini bahwa Tuhan itu dikatakan Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Jadi sejak Allah menciptakan terang dan ada gelap, maka sejak itu juga dikatakan terang dan gelap itu terpisah. Jadi tidak bisa disatukan. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak terang tidak boleh bersatu dengan kegelapan. Artinya kegelapan tidak boleh menguasai terang. Kita yang adalah terang yang harus menguasai kegelapan tersebut. Kalau bicara mengenai kegelapan dan terang, kita sama-sama tahu dalam Alkitab, kegelapan itu berbicara tentang hal-hal yang jahat, hal-hal yang berdosa, hal-hal yang tidak benar. Sedangkan terang itu berbicara tentang kebenaran, hal-hal yang baik, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan, hal-hal yang menyukai hati Tuhan. Hal-hal yang kegelapan itu berbicara tentang orang-orang yang memberontak kepada Tuhan, orang-orang yang tidak menyukai Tuhan, orang-orang yang tidak peduli tentang Tuhan, atau kita sebut dalam Alkitab orang fasik, ya, tidak mau tahu, yang penting saya, yang penting mengenai kehidupannya, tidak peduli tentang Tuhan. Tetapi bicara tentang terang adalah orang-orang yang peduli, yang percaya bahwa Tuhan itu ada, dan mereka tahu bahwa Tuhan itu ada. Mereka berusaha menyenangkan hati Tuhan, mereka berusaha berkenan di hati Tuhan. Dengan apa? Dengan memfokuskan hidup bukan tentang dirinya, tetapi tentang Tuhan. Jadi dikatakan di sini, kita sebagai anak-anak terang, kita harus menyadari bahwa kita tidak bisa menyatu dengan gelap. Justru biarlah kehadiran kita di dalam gelap, kegelapan itu diterangi. Oleh sebab itulah Tuhan juga mengatakan di dalam Matius pasal yang kelima, dikatakan di sana bahwa kita ini adalah garam dan terang. Kata terang di situ berbicara garam dan terang itu kita harus berdampak, dampak yang dimaksud dampak yang baik, pengaruh yang baik bagi sekitar kita. Karena kita ini sebagai terang, dan terang itu dikatakan harus bercahaya di depan semua orang. Artinya terang yang dimaksud itulah perbuatan baik kita. Dalam Matius 5:16 di sana dikatakan dengan jelas bahwa kita ini
harus memancarkan terang. Terang itu apa? Perbuatan baik kita. Perbuatan baik yang dimaksud apa? Perbuatan baik yang sesuai dengan yang Tuhan mau, yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, yang kata lainnya, yang sesuai dengan kebenaran firman. Jadi segala sesuatu yang kita tahu tentang kebenaran firman yang baik, lakukanlah, karena dengan demikian dikatakan melalui perbuatan kita itu, maka Bapa kita yang adalah sumber terang akan menerangi kehidupan kita, dan kita akan menjadi terang dimanapun kita berada. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketahuilah, saya dan kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita ini adalah anak-anak terang. Kita ini sudah dipindahkan dari gelap kepada terang. Karena kita sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, harus ada perubahan ya, harus ada pertobatan. Tidak boleh sama lagi, karena dunia ini dikuasai kegelapan, bangsa-bangsa dikuasai kekelaman ya. Jadi mereka tidak peduli tentang Tuhan. Yang penting mereka hidup seperti yang mereka mau, yang inginkan. Tetapi kita yang sudah dipanggil dari gelap kepada terang, kita berusaha melakukan apa yang terbaik buat Tuhan. Dengan apa? Dengan berusaha berbuat baik sesuai dengan kebenaran kepada semua orang. Oleh sebab itulah dikatakan juga dalam 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat 14, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Jadi tidak bisa terang itu bersatu dengan gelap. Terang dan gelap dari sejak penciptaan harus dipisahkan. Jadi kita boleh ada di dalam terang, boleh ada di dalam gelap maksud saya. Kita boleh ada di sekitar kita, kehidupan yang gelap, sama seperti zaman Nuh. Semua orang saat itu hidup dalam kegelapan, berontak terhadap Tuhan. Tetapi di tengah-tengah kegelapan tersebut, di bawah kendali dan kuasa iblis, tetapi saat itu Nuh, dia masih bisa memancarkan terangnya di tengah-tengah kegelapan dunia saat itu. Dan Tuhan pun mengharapkan kita, menginginkan kita, mungkin di sekitar kita, melakukan hal yang jahat, melakukan hal yang tidak berkenal, tidak menyenangkan hati Tuhan, melakukan segala sesuatu menurut apa yang mereka kehendaki, menurut apa yang mereka sukai, pokoknya yang menyenangkan hati mereka. Mereka tidak peduli itu mau salah mau tidak, yang penting mereka keinginannya terpenuhi. Tetapi sesudah kita dalam Tuhan tidak boleh, karena dikatakan kita harus keluar dari sana, kita harus pindah dari gelap kepada terang. Karena apa? Kita ini milik Tuhan, kita ini pengikut Tuhan, kita ini percaya Yesus. Oleh sebab itu, mari kita di tengah-tengah yang gelap ini, kita tidak hidup dalam kegelapan, tetapi kita hidup dalam terang. Karena dikatakan tadi, Tuhan senang dengan orang-orang hidup dalam terang. Terang itu apa yang dimaksud? Terang itu adalah terang kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita menyadari hari ini bahwa terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Dan sebagai anak-anak terang, mari kita memancarkan terang kita di tengah-tengah dunia yang gelap itu. Terang itu apa? Kebenaran firman Tuhan yang kita lakukan, kebaikan demi kebaikan. Karena kasih kita kepada Tuhan, kita mengasihi sesama. Dengan demikian dikatakan melalui kehidupan kita, maka Bapa kita akan dimuliakan oleh kehidupan kita yang memancarkan terang, yang memancarkan perbuatan baik dimanapun kita berada. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa terang itu dan gelap tidak dapat menyatu, tidak dapat bersatu dari sejak zaman penciptaan. Oleh sebab itu biarlah kami menyadari ketika kami di dalam Tuhan, ketika kami di dalam Yesus, kami adalah terang, dan kami sudah dipindahkan dari gelap kepada terang, dan kami harus hidup dalam terang tersebut. Dan terang tersebut adalah kebenaran firman, karena firman adalah pelita dan terang bagi langkah hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, dimanapun kami berada, kami mau menjadi terang dengan melakukan apa yang benar berkenan di hati Tuhan. Sebab dengan demikian segala janji Tuhan akan menyertai kami, dan kami menjalani sepanjang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Perlindungan Tuhan, kuasa Tuhan, kemenangan dari Tuhan akan menyertai kami. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.